Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gardu Sunyi. Sobat Sunyi, kira-kira apa yang diinginkan arwah mati penasaran ketika dirinya diusik? Pastinya akan terjadi berbagai kejadian tak terduga yang dialami oleh si pengusik. Salah satunya adalah kejadian di sebuah desa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini. Desa Wonoasri adalah desa dengan kehidupan yang biasa saja. Sampai pada suatu malam terdengar ketukan pintu di beberapa rumah warga. Di balik ketukan misteri itu terdapat banyak cerita, baik tangis, kesedihan, maupun pelajaran hidup. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak. Suara mesin pabrik berdengung monoton. Bau oli dan besi panas memenuhi udara. Di sudut ruangan, seorang pemuda bernama Arga sedang fokus menyusun laporan. Keringat menetes di pelipisnya meski kipas angin berputar kencang di atas kepala. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat Arga terdiam sejenak. Sari. Arga mengernyit. Sudah lama sepupunya itu tak menghubunginya. Ia mengangkat telepon. "Halo Sari." Sari dengan suara pelan dan terbata. "Mas Arga, maaf ganggu, tapi ibu sakit mas." "Sakit apa Sar? Sejak kapan?" "Sudah hampir seminggu, badannya panas dingin, sering melamun, terus kalau malam suka ngomong sendiri mas," jawab Sari. Arga berdiri dari kursinya. "Kok nggak bilang dari kemarin sih Sar?" "Aku bingung mas, warga di sini bilang kalau ini bukan sakit biasa," jawab Sari. Kalimat itu membuat dada Arga terasa tidak enak. "Baiklah, besok aku pulang Sar, tunggu aku," jawab Arga. Telepon ditutup. Arga menatap kosong ke arah dinding pabrik. Entah kenapa dadanya terasa berat, seolah firasat buruk mulai menyusup pelan-pelan. Keesokan paginya, Arga naik bis tua menuju desa Wonoasri, desa kecil di kaki perbukitan yang terakhir ia kunjungi belasan tahun lalu. Jalanan semakin sempit, sinyal ponsel menghilang, dan pepohonan bambu berdiri rapat seperti membentuk lorong sunyi. Saat turun dari bis, suasana desa terasa aneh. Sepi, terlalu sepi. Beberapa warga yang melihat Arga hanya menatap sekilas, lalu buru-buru menunduk. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. "Kenapa rasanya kayak desa mati ya?" gumam Arga dalam hati. Rumah bibinya berada di ujung desa. Rumah kayu tua, catnya mengelupas. Halamannya dipenuhi daun kering. Saat Arga membuka pagar, angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat bulu kuduknya meremang. Pintu rumah terbuka. "Mas Arga," sambut Sari. Sari berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya cekung, senyumannya tipis dan terlihat dipaksakan. "Sari, kamu kelihatan capek." "Iya nih mas, silakan masuk dulu mas." Begitu masuk, aroma khas rumah desa bercampur bau kayu tua langsung menyergap hidung. Dari dalam kamar terdengar suara batuk lemah. Perempuan tua itu adalah Bu Rantina, bibinya Arga. Ia hanya tinggal berdua dengan anaknya, Sari. "Itu Arga ya?" tanya Bu Rantina. Arga mendekat ke kamar. Bibinya terbaring lemah, tubuhnya kurus, wajahnya pucat keabu-abuan. "Bibi, ini Arga Bi, saya pulang." Bu Rantina tersenyum lemah. "Astagfirullah, akhirnya kamu datang nak." Arga duduk di samping ranjang. "Bibi sakit apa? Sudah ke puskesmas?" tanya Arga. "Sudah, tapi katanya nggak ada apa-apa. Padahal tiap malam Bibi dengar suara ketukan pintu ga." Arga terdiam. "Ketukan pintu Bi?" tanya Arga.
Sari masuk membawa nampan berisi teh hangat dan singkong rebus. "Mas, minum dulu," tawar Sari. "Iya, makasih, Sar." Saat Arga menerima cangkir teh, tangan Sari gemetar. "Sar, sebenarnya ada apa di desa ini? Kok tadi orang-orang kayak panik ketakutan?" Sari dan Bu Rantinah saling berpandangan. Akhirnya Bu Rantinah pun bercerita. "Sejak sebulan terakhir, desa ini gak pernah benar-benar tenang. Iya mas, setiap malam ada suara ketukan pintu mas. Kalau dibuka gak ada siapa-siapa," imbuh Sari. "Alah, mungkin paling orang iseng," jawab Arga. Sari menggeleng pelan. "Ketukannya terdengar keras banget mas, kayak dari dalam rumah." Cangkir di tangan Arga hampir terlepas. "Maksudmu dari dalam rumah, Sar?" tanya Arga. Bu Rantinah menarik napas panjang. "Warga bilang itu arwah Mbah Suroga." Nama itu terdengar berat. "Siapa Mbah Surobi?" tanya Arga. "Dukun sakti yang dihukum mati puluhan tahun lalu, ga." Bu Rantinah mulai bercerita dengan suara lirih tentang utang piutang, tentang amarah, tentang darah yang tumpah, dan tentang Mbah Suro yang mati dengan dendam. Bu Rantinah bercerita, katanya arwah orang yang berilmu hitam matinya akan penasaran ga, dan tidak akan pergi dari desa ini. "Iya mas, dan sekarang dia kembali lagi," imbuh Sari. Malam itu Arga tidur di kamar tamu. Rumah sunyi, lampu minyak menyala redup. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Arga membuka mata. Suara ketukan pintu depan. Ia bangkit, berjalan pelan, lalu membuka pintu. Kosong. Saat ia selesai menutup pintu lagi, kembali terdengar suara tok, tok, tok. Ketukan kali ini terasa lebih keras. Arga membeku. Saat membuka pintu, dari ujung jalan yang menuju ke rumah, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri diam, dengan mata merah menatap lurus ke arahnya. Suara tawa lirih terdengar. Jantung Arga berdebar sangat keras. Tubuh terasa sangat kaku, dan sontak tangannya refleks menutup pintu begitu kencang, namun tak sampai membangunkan Sari dan bibinya. Ia pun langsung masuk ke kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya. Beberapa doa yang ia hafal terus ia bacakan. Dan sejak malam itu, Arga tahu ia bukan hanya menjenguk orang sakit, ia telah masuk ke desa yang dihuni arwah penasaran. Pagi hari di desa Wonoasri datang tanpa suara. Tidak ada kokok ayam, tidak ada anak-anak bermain. Hanya kabut tipis yang menggantung rendah, membuat rumah-rumah kayu tampak seperti bayangan samar. Arga duduk di kursi bambu ruang tengah. Matanya sembab. Semalaman ia nyaris tak tidur. Sari menyeduh teh di dapur. Sementara itu Bu Rantinah sudah duduk bersandar di dipan. Selimut menutupi tubuhnya. Arga menelan ludah sebelum akhirnya bicara. "Bi, semalam aku dengar suara ketukan pintu, Bi." Bu Rantinah menunduk pelan. "Kamu lihat juga, ga?" Arga mengangguk. "Aku buka pintunya, gak ada siapa-siapa. Tapi setelah itu ketukannya tambah keras, Bi." Sari sembari menyeduh teh. "Mas, kamu lihat apa, Mas?" Arga terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lirih, "Aku lihat bayangan hitam, tinggi, matanya merah." Wajah Bu Rantinah langsung memucat. Langsung ia berbisik, "Astagfirullah." Sari pun menimpali. Berarti benar, dia sudah menampakkan diri. Arga menatap bibi dan sepupunya bergantian. "Bi, sebenarnya apa yang dulu terjadi di desa ini, Bi?"
kok sampai ada arwah gentayangan? Bu Rantina menghela napas panjang. Yang kamu lihat itu semalam, itulah arwah Mbah Suro, Ga. Bu Rantina merapikan selimutnya. Suaranya bergetar, seolah membuka luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Ia pun mulai bercerita kepada Arga. Dulu, waktu Bibi masih kecil, Mbah Suro itu orang yang paling disegani di desa ini. Arga mendengarkan dengan seksama. Dia dikenal sebagai dukun sakti. Orang sakit datang kepadanya. Orang yang ingin kaya, orang yang ingin balas dendam, semuanya mendatangi Mbah Suro. Lanjut Bu Rantina. Sari pun ikut duduk di lantai, memeluk lututnya. Bu Rantina pun melanjutkan ceritanya. Tapi ilmunya bukan ilmu putih, Nak. Banyak pantangan, banyak tumbal. Arga merasakan tengkuknya dingin. Lalu soal pembunuhan itu, Bi? Tanya Arga. Bu Rantina mengangguk pelan. Suatu hari ada lelaki bernama Pak Wiryo. Dia meminjami uang pada Mbah Suro. Jumlahnya besar. Untuk apa, Bi? Sela Arga. Untuk biaya berobat anaknya, Ga. Tapi waktu jatuh tempo, Pak Wiryo menagih kembali uang itu. Sari menyela dengan suara pelan. Pak Wiryo menagih baik-baik, Mas. Tapi warga lihat Mbah Suro tersinggung. Bu Rantinah pun melanjutkan ceritanya. Mbah Suro merasa dipermalukan, apalagi ditagih di depan orang banyak. Amarahnya meledak. Malam itu Pak Wiryo ditemukan tewas di kebun bambu. Lehernya patah. Tubuhnya hitam lebam seperti dicekik sesuatu yang bukan manusia. Arga menggenggam tangannya sendiri. Dan semua orang mengarah ke Mbah Suro tuduhannya, Bi. Bu Rantinah menjawab, iya, warga tahu hanya dia yang punya ilmu seperti itu. Warga membawa Mbah Suro ke balai desa. Dia tidak melawan, tapi malah tertawa. Arga terbelalak. Tertawa, Bi? Iya, katanya kalian boleh membunuh aku, tapi aku tak akan pernah pergi dari desa ini. Sari memeluk dirinya sendiri. Katanya sebelum mati Mbah Suro bersumpah, Mas. Sumpah apa, Sar? Bu Rantinah menatap Arga lurus-lurus. Bahwa arwahnya akan kembali, menagih rasa takut, menagih dendam. Mbah Suro akhirnya dihukum mati di pinggir hutan desa. Tidak ada doa, tidak ada penguburan layak. Dia mati dengan amarah dan ilmu yang belum putus. Lanjut Bu Rantinah. Arga terdiam sebelum bertanya. Kalau sudah mati puluhan tahun, kenapa baru sekarang dia muncul, Bi? Bu Rantinah menggeleng pelan. Entahlah, tapi ada orang tua yang bilang arwah seperti itu akan muncul saat ada orang yang mengusik tempatnya. Sari pun menatap Arga. Mas, seminggu lalu ada orang menebang bambu di kebun tempat Mbah Suro dibunuh, ucap Sari. Angin tiba-tiba masuk lewat celah jendela. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar lagi. Kali ini dari dinding. Bu Rantinah memejamkan matanya. Dia sudah tahu kamu mendengar ceritanya, Nak, ucap Bu Rantinah. Dan Arga sadar malam berikutnya tidak akan semudah malam pertama. Sore itu langit desa Wonoasri berwarna kelabu. Awan menggantung rendah, seolah ikut menekan suasana hati warga. Di balai desa tua yang lantainya masih tanah, warga berkumpul. Tidak ada suara gaduh, hanya bisik-bisik penuh kecemasan. Arga berdiri di sudut ruangan. Ia tidak ikut bicara. Ia hanya melihat-lihat wajah-wajah yang diliputi ketakutan. Tampak seorang lelaki berbadan besar bicara di tengah-tengah warga.
Ia adalah Pak Lurah. "Kalau begini terus, kita nggak akan bisa hidup tenang." "Iya Pak, anak saya semalam demam sambil teriak-teriak lihat bayangan hitam," kata seorang warga. "Pintu rumah saya diketuk sampai subuh juga Pak," ucap warga yang lain. Arga menelan ludah. Semua yang mereka ceritakan sama seperti yang ia alami. "Kita sepakati, kita minta bantuan Ustadz Rahman saja dari desa sebelah," kata Pak Lurah. Mendengar nama itu, beberapa warga mengangguk. Sebagian lainnya hanya terlihat ragu. Salah seorang warga yang sudah terlihat tua berkata, "Beliau alim, tapi yang kita hadapi ini bukan makhluk sembarangan. Hati-hati." Arga tetap diam. Dalam hatinya ada rasa ragu sekaligus takut. Keesokan paginya, sebuah motor tua memasuki desa Wonoasri. Pengendaranya seorang pria berusia sekitar 50 tahun, berjanggut tipis, mengenakan peci hitam dan sarung coklat. Ustadz Rahman telah tiba. Warga menyambutnya dengan wajah penuh harap. Arga memperhatikan dari kejauhan. "Assalamualaikum," sapa Ustadz Rahman. "Waalaikumsalam Pak Ustadz," jawab warga serempak. Tatapan Ustadz itu tajam namun tenang, seolah bisa merasakan sesuatu yang tak terlihat. "Udara di desa ini berat. Sudah lama tidak dibacakan doa ya?" tanya Ustadz Rahman. Dan beberapa warga pun tertunduk malu. Ustadz Rahman meminta diantar ke kuburan Mbah Suro. Letaknya di pinggir hutan bambu, jauh dari pemakaman umum. Saat mereka tiba, Arga merinding. Kuburan itu nyaris tak terbentuk. Nisan miring, tanah berlubang, rumput liar menjalar tak beraturan. Ada bekas pijakan kaki, seolah sering dilewat orang. Ustadz Rahman pun menghela napas. "Innalillahi, kok kuburannya kayak gini?" Pak Lurah pun menimpali. "Sudah puluhan tahun dibiarkan begitu saja Pak Ustadz." Ustadz Rahman pun berjongkok, menyentuh tanah kuburan. "Orang mati tetap punya hak, sekalipun dia pernah berbuat keji," jelas Ustadz Rahman. Arga melihat wajah Ustadz itu berubah serius. "Kuburan ini bukan cuma terlantar, tapi juga terganggu," jelas Ustadz Rahman. Atas perintah Ustadz Rahman, warga mulai bekerja. Ada yang membersihkan rumput, menegakkan nisan, dan meratakan tanah. Saat seorang warga mencabut tanaman liar di dekat kuburan, Ustadz Rahman pun menegur keras, "Hei, jangan dicabut sembarangan." Warga itu terkejut. "Ada makhluk yang terikat di tempat ini. Setiap gangguan akan dianggap tantangan," lanjut Ustadz Rahman. Setelah kuburan dirapikan, suasana terasa sedikit lebih ringan, meski tetap mencekam. Ustadz Rahman berdiri di depan kuburan. Ia menutup mata lalu melantunkan doa dengan suara pelan tapi tegas. Angin berembus pelan, daun bambu berdesir seperti berbisik. Arga pun merasakan bulu kuduknya berdiri. Setelah selesai berdoa, Ustadz pun menoleh ke arah warga. "Dengarkan ini baik-baik. Ini adalah pantangan yang harus kalian patuhi." Warga pun mendekat. "Jangan ada satupun warga yang mengambil, memetik, atau merusak tumbuhan di sekitar kuburan Mbah Suro, baik daun, ranting, apalagi bambu," lanjut Ustadz Rahman. Salah seorang warga bertanya, "Kalau dilanggar Pak Ustadz?" Ustadz Rahman pun menatap dengan tajam. Ia berkata, "Arwah Mbah Suro akan mendatangi orang itu sendiri, bukan lewat ketukan, tapi lewat mimpi, sakit, atau teror." Sari yang berdiri di samping Arga mencengkeram lengannya. Sari berbisik kepada Arga, "Mas, jangan pernah kesini sendirian ya Mas."
Ustadz Rahman pun menutup pesannya dengan suara berat. Ini bukan mengusir sepenuhnya, ini hanya menenangkan. Jika pantangan dilanggar, maka dendam itu akan bangkit lebih kuat, jelas Ustadz Rahman. Angin berhenti, hutan bambu pun mendadak sunyi, dan Arga tahu ketenangan desa Wonoasri kini bergantung pada suatu hal. Apakah semua warga mampu menahan diri? Senja merambat pelan ketika Arga dan Sari kembali ke rumah. Langkah mereka terasa lebih ringan dibandingkan saat berangkat tadi pagi. Setidaknya ada harapan kecil setelah doa dan gotong royong di kuburan Mbah Suro. Begitu masuk rumah, aroma rebusan daun terdengar dari dapur. Sari menoleh cepat. "Mas, ibu udah bangun, Mas Arga." Arga mempercepat langkahnya menuju kamar. Di sana, Bu Rantinah duduk bersandar di dipan. Selimut masih menyelimuti kakinya. Wajahnya memang masih pucat, tapi matanya terlihat lebih segar dari sebelumnya. Arga dengan suara lega berkata kepada bibinya, "Bi, kelihatannya bibi lebih enakan ya?" Bu Rantinah pun tersenyum lemah. "Iya nak, badan bibi nggak sepanas kemarin." Sari duduk di samping ibunya, memegangi tangan ibunya itu. "Tadi ibu bahkan meminta sedikit nasi, Mas," kata Sari. Arga mengangguk pelan. Rasa cemas di dadanya sedikit berkurang. "Bi, tadi kami ikut warga gotong royong ke kuburan Mbah Suro, Bi." "Oh iya?" tanya bibinya. "Iya, Bi, kuburannya dirapikan. Ada ustadz dari sebelah juga, Bi. Didoakan juga kok oleh ustadz itu, Bi." Bu Rantinah menghela napas panjang, seperti beban berat yang perlahan terangkat. "Oh, pantesan. Sejak sore ini dada bibi terasa lebih ringan," kata Bu Rantinah. Sari pun tersenyum kecil. "Mungkin memang karena doa itu ya, Bu?" tanya Sari. Bu Rantinah pun mengangguk pelan. Orang yang sudah meninggal, sejahat apapun dulu, tetap perlu didoakan, jelas Bu Rantinah. Arga memandang wajah bibinya yang tampak lebih tenang. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke desa itu, suasana rumah terasa hangat dan normal kembali. Malam itu, Bu Rantinah bisa makan bubur setengah mangkuk. Ia bahkan sempat berbincang ringan. "Arga, terima kasih ya sudah pulang," ucap Bu Rantinah. "Ah, jangan ngomong begitu, Bi. Itu kan memang tugas saya harus pulang menjenguk ketika bibi sakit." Sari menuangkan air putih ke gelas. "Mas, ibu tadi juga nggak ngomong aneh-aneh lagi, Mas," ucap Sari. "Syukurlah, alhamdulillah kalau begitu," ucap Arga. Lampu minyak menyala stabil. Tidak ada suara ketukan, tidak ada angin dingin. Rumah seolah kembali menjadi rumah biasa. Namun dalam keheningan itu, tak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa ada satu pesan penting yang belum disampaikan kepada Bu Rantinah, tentang pantangan, tentang tumbuhan di sekitar kuburan, dan tentang hal kecil yang akan kelak membawa akibat besar. Di luar rumah, angin berhembus pelan melewati kebun bambu, dan jauh di sana, sesuatu seakan masih terjaga. Malam semakin larut, lampu minyak di ruang tengah menyala remang-remang. Bu Rantinah duduk bersandar, selimut masih melingkari tubuhnya. Meski kondisinya mulai membaik, tenggorokannya terasa kering dan perih. Ia berdehem pelan. "Sar, tenggorokan ibu masih agak dingin, Sar." "Mau minum lagi, Bu?" tanya Sari. "Kalau bisa bikinin Sari jahe hangat, Sar." Sari terdiam. Tangannya yang semula hendak berdiri justru menggenggam ujung sarungnya sendiri. Wajahnya berubah ragu. Bu Rantinah pun heran. "Kenapa, Sar?" Sari menoleh ke arah Arga. Tatapannya bingung, seperti meminta keputusan. "Bu, jahe di rumah habis, Bu." Bu Rantinah pun memberi saran.
Kalau ambil saja di kebun belakang ada nggak ya, Sar? Sari menarik napas panjang sebelum akhirnya bicara. Bu, jahe yang banyak itu tumbuhnya di dekat kuburan Mbah Suro, Bu. Ruangan mendadak sunyi. Arga menoleh cepat ke arah Sari. Yang dekat hutan bambu itu? Tanya Arga. Iya mas, jawab Sari. Bu Rantina berpikir, lalu tersenyum tipis. Ah, cuma jahe. Niat kita kan baik, untuk berobat saja. Sari menggeleng pelan. Tadi Ustadz Rahman berpesan, Bu, ada pantangan. Pantangan apa, Sar? Sari menelan ludah. Beliau melarang siapapun memetik atau mengambil tumbuhan di sekitar kuburan Mbah Suro, Bu. Bu Rantinah terdiam. Senyumnya memudar. Arga segera menyela. Suaranya tegas namun menenangkan. Bi, jangan ambil resiko. Tapi tenggorokan ibu, Sar. Aku saja yang ke pasar, tegas Arga. Sari menatap Arga. Pasar jauh loh mas, jalan kaki bisa hampir 1 jam. Ah, nggak apa-apa. Lebih baik capek sedikit daripada melanggar pantangan, jawab Arga. Bu Rantinah menatap Arga lama. Dengan suara lirih ia bertanya, kamu yakin gak mau ke pasar sendirian? Iya Bi, Bibi sudah mendingan. Kita jangan bikin keadaan jadi tambah buruk lagi. Sari mengangguk pelan, ada rasa lega di wajahnya. Aku temenin mas sampai pertigaan desa. Ah, gak usah. Kamu temenin Bibi aja di rumah, jawab Arga. Bu Rantina akhirnya menghela napas. Baiklah, Bibi tunggu ya ga. Arga berdiri mengambil jaketnya. Saat ia melangkah keluar rumah, angin malam berhembus pelan. Dari arah hutan bambu terdengar suara daun bergerak, seolah ada sesuatu yang memperhatikan. Namun Arga tidak menoleh. Ia melangkah pergi, membawa suatu keputusan kecil yang mungkin telah menyelamatkan mereka dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jalan menuju pasar hanya diterangi cahaya bulan dan beberapa lampu rumah yang jaraknya berjauhan. Arga berjalan sendirian. Langkahnya dipercepat oleh udara malam yang dingin. Jaketnya ditarik lebih rapat. Saat melewati tepi hutan bambu, langkah Arga melambat. Di sanalah kuburan Mbah Suro berada. Tiba-tiba terdengar suara tawa. Bukan tawa orang dewasa, tapi tawa remaja, keras dan tanpa beban. Arga menoleh. Di bawah pohon jambu yang tumbuh tak jauh dari kuburan, terlihat 4 remaja belasan tahun. 2 diantaranya memanjat pohon, sementara yang lain menunggu di bawah sambil menyorotkan senter ponsel. Buah jambu jatuh satu persatu ke tanah. Arga merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mendekat. Hei, kalian ngapain di situ? Salah satu remaja yang berada di bawah menoleh. Rambutnya dicat pirang, senyumnya sinis. Ya metik jambu lah pak, kata remaja itu. Remaja yang lain pun ikut menimpali. Masa nggak kelihatan sih pak? Arga menahan emosinya. Kalian tahu nggak itu dekat kuburan siapa? Remaja dari atas pohon menimpali. Kuburan Mbah Suro kan? Nada suaranya santai, bahkan terkesan menantang. Kalau kalian tahu, kenapa masih berani? Tanya Arga. Remaja yang lain mengangkat bahu. Lah, orang udah mati, ngapain ditakuti? Remaja yang lain pun tertawa keras. Justru seru pak, biar dibilang pemberani. Arga menggeleng pelan. Kalian gak dengar Pak Ustadz ya? Tanya Arga. Remaja yang di atas pohon pun ikut turun sambil berkata, ah, Ustadz-ustadz itu cuma nakut-nakutin mas.
Ia pun sambil mengambil jambu dan menggigitnya dengan sengaja. Remaja yang lainnya bersorak, "Mas sendiri kenapa takut banget sih? Jangan-jangan masnya penakut ya?" Tawa mereka menggema di antara pohon bambu. Arga pun mengepalkan tangan. "Ini bukan soal takut, ini soal menghormati," jelas Arga. Remaja itu pun berkata, "Menghormati orang mati ya mas?" "Wahahaha," kata remaja itu sambil meludah ke tanah. "Kami nggak percaya hal-hal beginian mas," jelas remaja itu. Angin mendadak berhenti, daun jambu berhenti bergoyang. Sejenak suasana terasa ganjil. Arga menatap mereka satu persatu. "Aku sudah memperingatkan kalian, kalau terjadi apa-apa itu tanggung jawab kalian sendiri," jelas Arga. Remaja itu tertawa lebih keras. "Siap Pak Penasehat." Mereka kembali memetik jambu, bahkan lebih banyak dari sebelumnya, seolah sengaja menantang. Arga memilih pergi, namun saat ia melangkah menjauh, bruk, satu jambu tepat di belakangnya jatuh, bukan dari pohon. Arga menoleh cepat. Para remaja terdiam, wajah mereka pucat sesaat, lalu kembali tertawa pura-pura berani. Arga melanjutkan langkah, jantungnya berdegup keras. Dalam hatinya ia tahu pantangan telah dilanggar, dan arwah yang penasaran tidak pernah diam jika direndahkan. Setelah kejadian di tepi kuburan itu, Arga mempercepat langkahnya. Ia tak lagi menoleh ke belakang. Jalan menuju pasar terasa lebih panjang dari biasanya. Tapi akhirnya cahaya lampu-lampu kios mulai terlihat dari kejauhan. Pasar malam desa sebelah masih ramai. Penjual sayur, bumbu dapur, dan jajanan berjejer di bawah lampu bohlam kuning. "Cari apa mas?" tanya salah seorang pedagang. "Jahe aja pak, yang masih segar," jawab Arga. Pedagang itu mengambil beberapa ruas jahe masih basah oleh tanah. "Ini baru panen loh mas," ujar pedagang itu. "Iya pak, berapa harganya?" "5.000 aja," jawab pedagang itu. Arga membayar tanpa menawar, ia ingin cepat pulang. Langit sudah semakin gelap saat Arga tiba di rumah. Lampu minyak masih menyala, cahayanya hangat. Begitu masuk rumah, Sari menyambutnya. "Mas, sudah dapat jahenya?" tanya Sari sambil mengangkat plastik. "Sudah ini," jawab Arga. Sari tersenyum lega. "Alhamdulillah." Arga menyerahkan jahe itu, lalu duduk di kursi bambu. Rasa lelah baru terasa setelah semuanya selesai. Sari menuju dapur. Terdengar suara air dipanaskan, jahe digeprek. Aroma hangat perlahan menyebar ke seluruh rumah. Di kamar, Bu Rantinah membuka mata. "Itu bau jahe ya, Sar?" "Iya bu, sebentar lagi jadi kok bu." Sari menuangkan wedang jahe ke cangkir tanah liat, meniupnya perlahan agar tidak terlalu panas, lalu membawanya ke kamar. "Pelan-pelan bu, masih panas." Bu Rantinah pun menyeruput sedikit, napasnya terdengar lebih lega. "Alhamdulillah, tenggorokan ibu jadi enak Sar," ucap Bu Rantinah. Arga berdiri di ambang pintu kamar. "Istirahat yang cukup aja ya Bi," ucap Arga. "Iya, terima kasih ya Ga." Malam itu, rumah terasa tenang dan hangat. Tidak ada suara ketukan, tidak ada bayangan hitam. Namun jauh di luar sana, di dekat kuburan Mbah Suro, buah jambu yang telah dipetik mulai menghitam dan membusuk lebih cepat dari seharusnya. Dan seseorang akan segera merasakan akibatnya. Pagi di desa Wonoasri terasa berbeda. Udara masih dingin, tapi bisik-bisik warga terdengar di mana-mana. Arga sedang duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi hitam ketika dua orang tetangga melintas.
berbincang-bincang dengan suara tertahan. Salah seorang warga berkata, "Kasihan, masih bocah." "Iya, mukanya dicakar, katanya semalam teriak-teriak," ujar yang lainnya. Arga mengangkat kepala. "Maaf Pak, memang ada apa ya?" Kedua warga itu saling pandang. Salah seorang di antara mereka berkata, "Anak-anak yang kemarin malam keluyuran dekat kuburan Mbah Suro, ada yang kena Mas." Jantung Arga berdegup lebih cepat. "Kena bagaimana Pak?" tanya Arga. "Mukanya ada luka cakaran, gak dalam sih, tapi matanya kosong. Sejak pagi cuma melamun, gak mau ngomong." Cangkir kopi di tangan Arga terasa langsung bergetar. "Ada berapa orang Pak?" tanya Arga. "3 anak Mas." Arga terdiam. Bayangan 4 remaja semalam langsung terlintas di kepalanya. Tawa mereka, ejekan mereka, dan jambu yang dipetik dengan sombong. Tiba-tiba Sari keluar dengan membawa sapu. "Mas, ada apa Mas?" Arga menoleh pelan. "Sar, remaja yang semalam saya lihat di kuburan, ada yang kena." Wajah Sari langsung pucat. "Astagfirullah," ucap Sari. Tak lama kemudian, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berkumpul di salah satu rumah remaja yang terkena. Arga hanya melihat dari kejauhan. Seorang remaja duduk bersandar di dinding. Luka cakaran terlihat jelas di pipinya, memanjang kemerahan. Tidak berdarah, tapi bekasnya jelas seperti dicakar kuku. Matanya menatap kosong ke lantai. Ibu remaja itu bercerita, "Sejak subuh dia sudah begini, dipanggil nggak nyaut." Remaja lain terlihat gemetar, memeluk lututnya. Salah seorang warga berkata, "Katanya semalam mereka didatangi sesuatu." Arga merasakan tengkuknya semakin dingin. Dalam hati Arga berkata, "Aku sudah memperingatkan, namun penyesalan selalu datang terlambat." Angin pagi berhembus pelan, daun bambu berdesir, dan bagi Arga kejadian ini menjadi satu kepastian. Arwah Mbah Suro tidak menginginkan untuk diganggu, ia menginginkan untuk juga dihargai. Kabar tentang remaja yang mengalami gangguan akhirnya sampai ke telinga Ustadz Rahman. Menjelang sore, beliau kembali datang ke desa Wonoasri. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya penuh keprihatinan. Malam itu, warga dikumpulkan di dekat kuburan Mbah Suro. Tidak ada kemenyan, tidak ada ritual aneh, hanya lampu minyak, air bersih, dan niat baik. Arga berdiri di barisan belakang, di samping Sari. Dari kejauhan, kuburan itu terlihat lebih rapi dibanding sebelumnya. Ustadz Rahman melangkah maju dan berdiri di depan nisan. Ustadz Rahman berkata, "Kami datang bukan untuk mengusir, kami datang untuk mendoakan." Doa pun dilantunkan dengan suara pelan dan teratur. Di tengah doa itu, angin berhembus agak kencang, menerpa dedaunan bambu dan membuat suara gesek yang panjang seperti napas alam. Lampu minyak bergoyang pelan, tapi tetap menyala. Arga merasakan bulu kuduknya sedikit berdiri, bukan karena takut, melainkan karena suasana yang begitu hikmat. Ustadz Rahman melanjutkan doanya. "Jika ada dendam yang tertinggal, kami mohonkan ampun. Jika ada kesalahan yang belum selesai, kami serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Angin perlahan mereda, dedaunan kembali tenang. Tidak ada apa-apa yang muncul, tidak ada suara aneh, hanya keheningan yang terasa berbeda, lebih ringan. Keesokan harinya, kabar baik menyebar pelan-pelan. Para remaja yang sebelumnya mengalami gangguan mulai bisa diajak bicara. Tatapan kosong mereka berkurang.
Luka cakaran di wajah mengering, menyisakan bekas tipis. Salah satu dari mereka berkata lirih pada orang tuanya, "Mak, aku mimpi ada orang tua marah, tapi cuma menatap, nggak ngomong apa-apa." Tidak ada yang menafsirkan berlebihan. Bu Rantinah pun semakin sehat. Ia sudah bisa duduk di teras, minum teh hangat sambil menghirup udara pagi. "Rasanya desa ini lebih adem," ucap Bu Rantinah. Arga pun mengangguk pelan. Beberapa hari kemudian, Arga berpamitan untuk kembali ke kota. Sebelum naik kendaraan, ia menoleh ke arah hutan bambu. Kuburan Mbah Suro kini bersih dan terawat. Tidak ada lagi warga yang berani mengambil apapun di sekitarnya. Bukan karena takut berlebihan, tapi karena belajar menghormati. Arga memahami satu hal penting. Bukan semua keberanian harus ditunjukkan dengan menantang, dan tidak semua yang tak terlihat layak direndahkan. Dan sejak hari itu, desa Wonoasri kembali berjalan seperti biasa, dalam sunyi yang damai. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa kesombongan seringkali membuka pintu pada malapetaka, dan penghormatan sekecil apapun bisa menyelamatkan banyak jiwa. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak semua yang tak terlihat boleh direndahkan. Hormatilah batas, jaga sikap, dan tetaplah berdoa dimanapun kalian berada. Saya pamit undur diri, selamat malam, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.